Shalom. Marilah kita satukan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hosiana putra dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah,
dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Tolonglah kami untuk mengenali dan menyambut Dia, Raja yang telah datang dan harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Kami mohon kepadamu, terangi dan kuasailah hati kami dengan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawar hati rindu, meliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Roma 13 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita membaca secara responsoria, nanti ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Mari kita sama-sama membaca. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 106 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Padamu yang lembut, ku datang berteluh. Kau menanggung dosa seluruh umatku, dan kau beri sentosa mengganti kemeluh. Sembah sujud, sembah sujud, di sorga bergema nyanyian gloria, segenap malaikat memuji Tuhannya. Sejahtera dan selamat mengisi dunia selama-lamanya, selama-lamanya. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Marilah kita mengakui segala dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakiti hati sesama kita manusia, dan terlebih mendukakan hati Tuhan. Karena itu marilah kita sujud minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat yang kedua dan ketiga. Hatiku biar kau
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, Efesus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat yang pertama dan kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tinggalkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tinggalkan aku lupakan, aku menolongmu, yakin tak teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tinggalkan aku lupakan, aku pemimpinmu, aku pemimpinmu. Kau tinggalkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 169 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Surya kencana, siang dan ramah, sesudah malam membuat larang, bermandi cahaya segar berseri. Semalam suntuk terbaring tubuhku, kini ku bangun dengan
suaraku, ku pandang langit ceria jernih. Indah sempurna ciptaan Tuhan, ku terkesima aku melihat karya tangannya yang aku pegang. Bukankah itu berlambang bagiku yang diwarnai semarak surgawi, kerajaan jadi cahaya bakar. Angkatlah kita bagi pencipta dan persembahkan berulang tangan yang kepadanya kudus berkenan. Pemberian kita yang paling mulia, itulah hati bersyukur sejati, kurban yang harum bagaikan berkat. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran memberkati hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Kita baca secara responsoria. Saya akan membaca ayat ganjil. Saudara-saudara terkasih, saya persilakan membaca ayat yang genap. Di ayat terakhir kita baca secara bersama-sama. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Kita baca bersama. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah agunganku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar, menghayati, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan minggu Advent keempat. Karena beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Kristus, perayaan Natal umum, malam Natal, Natal umum, dan Natal kedua. Dan kalau kita beribadah di mana-mana, kita akan melihat gereja dengan berbagai gemerlap hiasan, dengan berbagai kemewahan, dengan berbagai jenis ornamen-ornamen yang terbaru zaman now ditampilkan. Tapi di tengah-tengah semaraknya Natal yang begitu meriah, dan di tengah-tengah banyaknya hiasan-hiasan lampu, berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Yesaya di Yesaya 60 ini. Ketika bangsa Israel baru keluar dari pembuangan, mereka pulang ke Yerusalem, yang mereka dapati bukanlah lampu-lampu, bukanlah kemewahan, yang mereka dapati adalah reruntuhan belaka. Bahkan bait suci yang ada di Yerusalem juga sudah runtuh.
juga sudah rata dengan tanah. Bahkan mereka melihat banyaknya porak-porandanya pertanian pada waktu itu bisa dikategorikan berada pada keadaan yang sangat sulit secara ekonomi, bahkan juga sangat luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Kalau sekarang kita bersyukur, kita masih bisa menikmati Natal, berada dalam gedung gereja dengan gemerlapnya, di tengah-tengah AC yang begitu sejuk, berbanding terbalik dengan yang dialami oleh bangsa Israel di zaman Yesaya. Tapi Yesaya tidak berputus asa mengajak umat Israel supaya tetap berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan sekalipun, supaya umat Israel tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap melihat Tuhan dalam hidup mereka, supaya pemikiran bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan boleh melihat di tengah-tengah penderitaan sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tapi Tuhan hadir bukan hanya ketika berada dalam kesenangan, justru Tuhan hadir ketika begitu banyaknya kesusahan di tengah-tengah umatnya. Apa yang mau kita pelajari pada malam hari ini? Ada 3 hal yang mau dinyatakan kepada kita pada malam hari ini, ketika kita akan menutup Advent di dalam tahun 2024 di minggu Advent keempat ini. Yang pertama sekali, sesungguhnya firman ini mau mengajak kita, sama seperti dikatakan di ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bahwa yang mau dikatakan bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang. Kalau kita bicara soal bangkit, itu berarti kita tidak berada pada posisi yang ada pada kita, tapi kita melakukan satu gerakan baru. Kalau kita duduk, yang namanya bangkit, kita berdiri dari tempat duduk kita. Kalau kita sedang tidur, yang namanya bangkit, kita bergerak untuk kita duduk dari ketiduran kita. Jadi kalau dikatakan bangkit menjadi teranglah, itu mau mengajak bahwa orang harus berjalan ataupun bangkit dari keterpurukannya. Jangan kenang masa lalu ketika kita sedang terpuruk, tapi lihatlah ke depan. Ke depan masa depan kita, disitulah terang Tuhan itu ada. Disitulah masa depan yang bersama dengan Tuhan. Kalau kau hanya berpikir soal keterpurukan, kalau kita hanya berpikir di masa lalu, ketika kita berada dalam kesulitan, maka kita tidak akan pernah bangkit atau bangun dari keterpurukan kita. Tapi ketika ada rasa optimis, justru disitulah kita melihat bahwa terang Tuhan telah hadir dalam hidup kita. Bahkan yang mau dikatakan, bagaimana kita sesungguhnya menjadi teranglah dalam hidup kita. Mari kita buka dulu Yohanes 8 ayat 12. Silakan yang udah mendapatkan. Kayaknya enak lempar nih ke song leader ini. Silakan Mang. Yohanes 8 ayat 12, karena ada mic-nya. Yohanes 8 ayat 12. Demikian dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bahwa Yesus itu terang dunia. Siapa yang mengikut Tuhan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena dia punya terang hidup. Nilailah diri kita. Kita pengikut Kristus? Mungkin kita akan katakan iya. Apakah kita sudah hidup di dalam terang? Ini yang mungkin kita perlu pikirkan. Karena orang yang mengikut Kristus, dia hidup di dalam terang, itu berarti dia tidak akan pernah berada dalam kegelapan. Itu berarti dalam kehidupannya kegelapan itu jauh, tapi justru hidupnya disinari oleh terang Tuhan. Sehingga terang itulah yang menuntun dia bagaimana menjadi terang dalam dunia ini. Sehingga disitulah perlunya satu hubungan yang baik dengan Tuhan.
komunikasi baik dengan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita menjadi terang-terang di dalam hidup kita. Kalau kita melihat situasi saat ini, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin canggih dengan berbagai alat komunikasi yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, yang jadi pertanyaan, mampukah kita di tengah-tengah situasi persaingan yang begitu tinggi, ataupun dunia yang memasuki dunia yang luar biasa, sekulernya luar biasa, mampukah kita menjadi terang? Mampukah kita menerangi dunia ini dengan terang Kristus sehingga tidak ada lagi kegelapan? Atau justru kita diseret-seret kegelapan sehingga kita kembali ke dalam kegelapan? Kalau kita melihat bagaimana sesungguhnya dalam kehidupan saat ini, yang pertama sekali yang penting kita lihat, bagaimana kualitas kita, hidup kita harus kita tingkatkan kalau kita betul-betul mau mengikuti apa yang terjadi pada saat ini. Kualitas diri, bukan sembarang menjadi manusia yang tidak berkualitas, tapi upgrade hidup kita, upgrade kedekatan kita dengan Tuhan, upgrade semua ilmu kita, tapi bersama dengan Tuhan. Supaya ketika kita memasuki dunia-dunia pekerjaan, kualitas diri sebagai orang percaya itu kita miliki. Sehingga ketika kalau gagal satu, tidak langsung kelepek-kelepek, tapi tetap teguh katakan, mungkin belum waktu Tuhan, berjuang lagi. Sehingga ketika memasuki dunia pekerjaan, ditawarkan jabatan, tetap sabar di tengah-tengah kehidupan karena punya kualitas diri. Dan yang kedua yang berhubungan dengan itu yang mau disampaikan, bagaimana harus terjadinya sesama anak Tuhan, persaingan yang sehat. Gak perlu senggol-senggol kawan supaya kita jadi pimpinan, gak perlu. Gak perlu buruk-burukan kawan supaya orang suka sama kita, gak perlu. Karena apa? Bangkai kalau ditutupi pada akhirnya kecium juga. Kita jelekkan kawan, akhirnya ketahuan. Walaupun apa? Tinggal tunggu waktunya. Untuk apa permalukan diri dengan menjelekkan kawan? Tapi biarlah persaingan yang sehat. Kalau kawan punya kemampuan ini, aku harus lebih. Kalau kawan punya kemampuan ini, aku harus lebih. Gak pala bilang-bilang, aku lebih dari kau loh, gak usah. Diam saja. Karena justru ketika kemampuan kita pendam, ketika itu keluar orang tepuk tangan melihat kita. Supaya dalam kehidupan kita bisa melihat, menjadi terang itu berarti berbicara. Peningkatan kualitas diri itu berbicara bagaimana terjadinya persaingan sehat di tengah-tengah dunia pada saat ini. Dan juga bagaimana kita melihat pola hidup kita, janganlah kita pakai pola hidup hedonisme. Kesenangan adalah tujuan hidup. Jangan salah. Dunia ini hanya dijadikan Tuhan untuk mendukung kehidupan kita, bukan untuk kita nikmati sehingga merusak kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan berikan supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, bukan untuk merusak. Sehingga di dalam kehidupan kita bisa menjadi terang dalam hidup. Dengan kita menunjukkan diri kita adalah diri yang dipenuhi oleh terang Kristus, yang memiliki kualitas hidup yang baik, yang memiliki mental baja, persaingan yang sehat, dan juga orang yang betul-betul hanya melihat kepada Kristus dalam kehidupannya, tidak melihat kesenangan dunia sebagai tujuan hidup, tapi melihat semuanya dalam kerangka rencana Allah dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang kedua yang mau dikatakan, kegelapan dunia tidak dapat menghalangi terang Tuhan. Ingat itu. Dunia ini tidak akan pernah bisa menutupi terang Tuhan.
Kalau terang Tuhan sudah bersinar dalam hidup kita, percayalah, terang itu akan tetap bersinar dalam hidup kita. Kalau kita di tengah-tengah kehidupan kita sudah menerima terang Kristus, yakinlah, kegelapan bumi tidak akan pernah menutupi terang yang ada padamu. Supaya dalam kehidupan kita orang percaya, kita memiliki kepercayaan diri bahwa ketika kita datang kepada terang itu akan menyinari hidup kita. Kita tidak akan hidup di dalam kegelapan lagi. Sehingga yang dibutuhkan bagaimana selalu nempel kepada terang Kristus dalam hidup kita. Sekali kita tidak menempel, kegelapan bisa merenggut kita. Tapi ketika kita menempel kepada terang Kristus, kegelapan tidak akan pernah ada dalam hidup kita. Kita ingat ketika bangsa Israel di zaman Musa, ketika Firaun melarang bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, lalu Allah menjatuhkan 10 tulah dalam kehidupan bangsa Mesir. Salah satu tulah adalah lalat, belalang. Pada waktu itu belalang di mana-mana belalang. Bahkan belalang membuat kegelapan terjadi pada waktu itu di tanah Mesir. Tapi yang mau dikatakan, walaupun belalang itu menutupi kegelapan, tapi pada akhirnya belalang itu tidak akan mampu menutupi terang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sama dengan kehidupan kita. Tahukah kita, walaupun kita berdosa, dosa mengajak kita untuk kita hidup di dalam kegelapan. Ingatlah, dosa itu tidak pernah bisa menutupi terang Tuhan dalam hidup kita. Dosa itu tidak akan pernah membuat terang Tuhan itu redup dalam hidup kita. Asalkan kita datang kepada terang itu. Asalkan ada keinginan kita kembali kepada terang Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di sini mau dikatakan dosa, kejahatan, atau apapun yang buruk yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ingatlah, itu tidak akan pernah menutupi terang. Tapi terang Tuhan itu selalu bernyala bagi orang yang mau datang kepadanya. Asalkan kita datang kepada Tuhan, itu saja. Asalkan kita mau kembali, kita mau datang dan percaya kepadanya, terimalah terang itu. Ini yang kedua. Dan yang terakhir dikatakan mulai dari ayat 3 sampai ayat 7. Digambarkan bagaimana banyaknya bangsa-bangsa berduyun-duyun. Begitu banyaknya orang yang datang ke Israel, membantu Israel, membangun kembali tanah Israel. Banyaknya orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan membawa berkat ke Israel. Saudara-saudara, mungkin kita akan katakan, enak sekali lah bangsa Israel ini ditolong oleh bangsa-bangsa lain. Tapi pernahkah kita melihat dalam kehidupan kita sesungguhnya, kita sangat suka menjadi orang yang ditolong daripada penolong. Sesungguhnya Advent keempat ini mau mengingatkan kita orang percaya. Ketika kita mampu menjadi penolong, jadilah penolong bagi orang lain. Jangan hanya mau ditolong. Karena kalau kita hanya mau ditolong itu berarti kita bersifat pasif. Tapi kalau kita menolong orang lain itu berarti kita aktif. Itu berarti iman kita aktif ketika kita mau menolong. Tapi ketika kita ditolong, iman kita itu ada pasif. Di tengah-tengah kehidupan kita, marilah jadi penolong bagi orang lain. Jangan jadi penghambat orang datang kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang justru menghalangi orang datang kepada Kristus. Tapi biarlah kita penolong bagi orang lain. Karena terang Kristus ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, saya akan bagikan satu bahan perenungan bagi kita. Supaya kita boleh melihat, kita menutup Advent ini dengan penuh sukacita. Ada satu cerita begini. Pada satu hari ada seorang ibu yang dia pindah lokasi rumahnya. Sehingga ketika itu dia berpikir,
manalah gereja yang akan menjadi tempatku untuk beribadah. Namanya biasa ya, orang kan suka gereja yang besar seperti Pak Amen ini. Kita lebih suka gereja di tempat yang besar, karena bagi kita enak tempat yang besar. Demikian juga ibu itu. Mendaftarlah dia di satu gereja yang besar, yang luas. Gereja yang kaya. Dia mendaftar bagi jemaat, dia beribadah di tempat itu. Tapi setelah 3 bulan dia beribadah, dia datang kepada Bapak Pendeta. Dia katakan begini, "Oh Pak Pendeta, ternyata di gereja ini enak orang-orangnya." Kenapa ibu bilang gitu? Aku baru 3 bulan di sini. Tapi aku masuk ke gereja, dari aku duduk, yang ku dengar adalah orang menceritakan, menjelekkan satu sama lain. Tidak ada damai sejahtera Pak Pendeta. Dia bilang. Jadi Pak Pendeta katakan, masa itu yang ibu rasakan? Padahal kami merasa sukacita di gereja ini. Itulah Pak Pendeta, saya yang baru datang. Lalu Pak Pendeta berpikir begini, oke lah, kalau ibu merasa ketika masuk, mendengar cerita-cerita, sekarang begini ya Bu, sekarang ambillah 1 buah gelas air. Isilah air di gelas itu, banyaknya 3/4 dari gelas itu. Datanglah ibu kepada saya. Lalu orang itu mengisi gelas dengan air 3/4. Lalu apa yang dikatakan Pak Pendeta? Sekarang Bu, kelilinglah dulu gereja yang besar ini sebanyak 3 kali. Dengan air yang ada di gelas, dengan catatan air tidak boleh tumpah sedikit pun. Jadi pada waktu itu ibu tuh membawanya. Dia pikir dia sedang berlomba lari, dia agak terburu-buru. Tapi ketika dia terburu-buru, tergoncang-goncanglah air di gelas itu. Lalu dia teringat, tidak boleh tumpah setetes pun. Sampai akhirnya dia berjalan pelan, dia hanya melihat gelas itu, dia berjalan pelan-pelan. Dia kelilingilah gereja itu sebanyak 3 kali. Lalu setelah selesai dia berkeliling 3 kali, dia kembali kepada Pak Pendeta. Lalu pendeta bertanya, "Sudah Bu? Sudah 3 kali?" "Sudah Pak Pendeta." Lalu dia menyerahkan gelas, "Ini Pak Pendeta, tidak kubiarkan setetes pun air di gelas ini jatuh. Aku menjaganya dengan sangat baik." Lalu Pak Pendeta katakan, "Bagaimana cara ibu menjaga dengan baik?" "Aku hanya melihat ke gelas itu, tidak ke arah yang lain." Lalu Pak Pendeta katakan, "Ibu, begitulah seharusnya orang ke gereja. Fokus ke gereja itu adalah Tuhan, bukan yang ada di sekelilingmu, bukan cerita-cerita orang, bukan ketika orang sedang menjelekkan orang lain. Fokuslah terhadap Tuhanmu. Karena kau datang ke gereja menyembah Tuhan, bukan mau dengar cerita orang lain. Kalau kau fokus kepada Tuhan, sekelilingmu mau bilang apa, kau tidak akan peduli, karena kau hanya fokus kepada Tuhan." Saudara-saudara, Minggu Advent keempat mau mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita inilah puncak Advent. Fokuslah terhadap Kristus dalam hidup kita, supaya kita bisa betul-betul merayakan Natal, merasakan damai dan sukacita Natal dalam hidup kita. Kalau kita fokus terhadap orang di sekeliling kita, kita lihat ada musuh kita lihat ada orang yang menjatuhkan kita, damai dan sukacita Natal tidak akan ada dalam hidup kita. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Kalau mau jadi terang, fokuslah terhadap terang Kristus. Biar terang Kristus yang menaungi hati dan pikiran kita, supaya kita tahu bagaimana menjadi terang dalam hidup kita. Supaya kita bisa tahu bagaimana sesungguhnya terang Kristus itu yang mengajarkan kita menjadi terang dalam hidup kita. Dunia ini akan tetap hidup di dalam masalahnya. Tapi ketika kita fokus terhadap Tuhan, maka kita merasakan damai sejahtera dan sukacita. Karena apa? Karena Kristus adalah terang hidup yang menyinari relung hati kita, yang mengangkat segala keterbebanan kita,
dan yang membuat kita kuat menghadapi setiap persoalan hidup kita. Bangkit menjadi teranglah dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami, supaya kami bangkit dan menjadi terang dalam hidup kami. Ya Yesus Kristus, Sang Terang hidup, Sang Terang dunia, alirlah hidup kami. Hadirlah Engkau dalam kehidupan kami, terangilah hidup kami. Jangan biarkan kami berada dalam kegelapan, tapi bawalah kami kepada terang-Mu, dan ajari kami menjadi terang dalam hidup kami, supaya melalui kehidupan kami orang dapat datang kepadamu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kiranya kuasa Roh Kudus telah menaungi hati dan pikiran kami, mengarahkan kami Tuhan pada jalan-jalan yang penuh dengan keterangan, yang penuh dengan jalan Kristus, yang tidak ada dalam kegelapan. Tapi ketika kami menapaki langkah hidup kami di dalam terang, kami merasakan damai dan sukacita, karena bersama dengan Tuhan ada damai dan sukacita dalam hidup kami. Dengan segala kehendak hati kami membawakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami tidak sempurna Tuhan, tapi hidup kami bisa sempurna jikalau Engkau berkenan menyempurnakan hidup kami. Biarlah Tuhan Kau yang mengarahkan kami kepada jalan kebenaran Tuhan. Karena kami tahu Tuhan jalan kebenaran-Mu boleh Engkau terangi, supaya kami tidak jauh daripada jalan kebenaran-Mu. Tapi Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami pada jalan kebenaran, supaya kami hidup di dalam terang. Biarlah Tuhan kami mengalami kebangkitan hidup, dan hidup kami boleh menjadi terang, karena kami percaya terang Tuhan yang menemani kami. Biarlah Bapa, di minggu Advent terakhir ini, beberapa hari lagi kami akan merayakan Natal. Damai dan sukacita Natal beserta dengan kami, memampukan kami Tuhan betul-betul merasakan dan merayakan kelahiran anak-Mu Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Merayakannya sebagai bentuk ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Kau yang lama
Galatia 6 ayat 9, firman Tuhan yang mendasarkan kita memberikan persembahan. Begini bunyinya firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah, menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini.
kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Cinta sepanjang hidupku, bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Sungguh, sungguh cahaya kasih-Mu, tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh, sungguh seluruh hatiku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.